Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, siang hari ini, saya sudah bersama Pak Dr. Hewan Afandi lagi di kediaman beliau. Kali ini kita akan membahas sedikit, mengulas sedikit mengenai perawatan sapi perah. Begitu nggih Pak Afandi nggih? Nggih. Terus Monggo kita mulai dari sebelah sini Pak Afandi. nggih, monggo. Wakeng Pak. Iya, Pak. Besar. Iya. Memang kita pilih dari sapi-sapi yang jenis yang bagus. Kita harapkan nanti produksinya juga bagus juga. Kalau Pak Afandi, sapi yang seperti ini kan tentunya kategorinya atau jenisnya kan sapi FH ya? Iya, betul. Sapi FH. Nah, kalau melihat ambingnya, Iya. ini termasuk besar apa kecil Pak? Kalau segini ini? Kalau ini kan habis diperah, jadi dia itu masih Kempes ya? Kita kempes ya. Oh berarti ini tadi barusan proses yang pemerahan. ini sudah diperah. Yang ini sudah diperah. Jadi ini sudah kempes sudah. Tapi memang biasanya kalau belum diperah memang lebih besar lagi Pak ya. Ini, contohnya ini Pak. Yang Contohnya diperah. ini ya Ini kita besar. lihat yang belum diperah aja kalau gitu. Kayak gini. Besar berarti Pak ya. Ya, besar ini Pak. Tapi secara kalau usia rata semua atau gimana Pak usia sapi ini? Ini usia sapinya memang bervariatif Pak ya. Jadi ada yang sudah usia 3 tahun sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Iya. Kalau untuk awal produksi susu sapi Eva ini usia berapa kira-kira Pak? Usianya sekitar 2,5 tahun Pak. 2 tahun Iya, 2 tahun setengah sudah bisa diperas ya? Diperas. Susunya. Jadi dikawinkan umur 17, 15 ya. 17 ya. 17 bulan. Ya. 17 bulan sudah mulai dikawin suntik. kawin suntik. Nanti 9 bulan dia kan beranak. Ya, Nah, itu baru bisa kita keluar susunya. ambil Jadi susunya. kita 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun setengah. Kalau boleh tahu Pak Fandi, bisa kita lihat apa? Comborannya ini loh. Oh ya. Comboran atau makanan tambahan Ya. dari sapi milik beliau. Jadi untuk makanan sapi ini khususnya daerah Sidoarjo Pak ya. Iya, khususnya daerah Ini Sidoarjo. biasanya pakai agak ke sana mungkin Pak. Nah, Iya. kayak ini kan apa Pak? Ya biasanya pakai ampas, kemudian pakai sentrat. Nah itu untuk comborannya ya. Sama air. Hijauannya tetap. Nah sedangkan hijauannya tetap seperti rumput ya, dari rumput. Di sini banyak Pak rumputnya, ada rumput gajah. Ya, di belakang ada ya. rumput raja yang seperti itu ya. Ya. Nah, Nanti kita ambil sedikit lah Pak untuk hijauan yang Hijauannya. diberikan. Pak Fandi, daun-daunan juga ada, kayak daun nangka, terus daun mau Pak pisang. sapinya? Mau. Kayak daun makanya pisang. kok banyak daun-daun pisang Iya, itu. daun pisang Pak. Kalau untuk rumput ini Pak ya, sebenarnya sekarang ini ada empat yang diandalkan. Yang pertama ini rumput gajah. Rumput gajah, Ini proteinnya 10%. proteinnya Ya. 10%. Terus ada rumput odot. Rumput odot. Rumput odot yang agak kecil-kecil Segini-segini ya, itu. itu proteinnya 12%. Loh, berarti lebih tinggi proteinnya odot Ya, daripada yang gajah. Gajah itu. ya. Terus ada lagi rumput raja. Rumput Nah, raja. ini proteinnya sekitar 15,5%. Lebih tinggi lagi. Oh, lebih tinggi lagi. Berarti. Iya. Bedanya sama dengan rumput gajah, cuma beda di fisiknya itu batangnya lebih besar. Oh. Terus daunnya ini lebih lebar, 4 segini. Kalau Daripada
rumput gajah. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu Pak, yang terakhir itu sekarang yang baru dibudidayakan ini ya sudah masuk berapa tahun ya? Rumput pakcong. Pakcong. Ya. Apa ini itu juga pakcong? Juga sejenis rumput gajah, cuma dia dikembangbiakkan di Thailand dulu. Oh gitu. Ya, Thailand itu diteliti sama profesornya sana. Ya. Akhirnya ditemukan ini jenis yang baru, pakcong ini. Pakcong itu. Ya. Kalau untuk kadar proteinnya 16,45%, lebih tinggi lagi. Ya. Ini baru dibudidayakan, masih berapa tahun dia. Oh gitu. Ya. Jadi sambil lihat pengaruh ke produksinya itu Pak, rumput ini. Pengaruh di produksi susunya. Produksi susunya ya. Ini Pak, saya lihat kok yang sapi-sapi sebelah sini ini. Kalau ampas tahu kan warnanya putih Pak. Iya. Nah ini kan ada kayak gini. Nah ini konsentrat. Oh konsentratnya. Ya. Konsentrat itu terdiri dari banyak apa? Pakan Pak ya. Sumber bahan pakan dari dedak, dari DDGS, polar gandum itu ya. Ya, ampas kopi, bungkil kopra, dan sebagainya banyak. Tapi untuk kalau yang saya tahu Pak ya, orang-orang itu kok hanya pakai ampas tahu saja Pak. Bisa Pak. Apakah beda? Enggak. Secara untuk peningkatan produksi gimana? Iya. Produksi susunya menurut sebenarnya pakai ampas tahu saja bisa Pak. Oh, cuma sudah bisa, nanti Pak. dikalah di produksinya. Kalau dikasih sentrat ini produksinya tambah. Oh gitu. Nah, tambah. Terus kualitas susunya juga tambah. Jadi rasanya beda nanti. Kalau pakai ampas itu rasanya agak sepo, tawar ya. Kalau pakai sentrat ini ada agak gurih, ada gurihnya. Gitu. Ya. Dan kalau di BJ itu lebih berat timbangannya. Ini bisa 25, 26. Kalau ampas berarti Pak sekitar 24-an aja gitu. Nggak bisa terlalu tinggi-tinggi amat. Kita lihat anu Pak ya, Pak. Pedetnya apa dengan yang sebelah sana? Iya. Gede-gede Bang ya? Iya. Kelihatan lah Mas? Iya. Nah ini. Jantan betina ini Pak? Jantan Pak. Kalau ingin tahu di bawahnya itu ada kayak anunya ya, alat kelaminnya ya. Iya. Gandol itu ya. Saya enggak kelihatan ya. Jantan ini Pak ya? Iya, jantan. Kalau boleh tahu Pak, atau mungkin barangkali panjenengan masih ingat ibunya ini yang mana Pak? Ini ibunya sudah nggak ada. Oh sudah nggak ada. Dijual. Oh sudah dijual. Waktu itu sudah nggak produktif ya, sudah beranak berapa kali, sudah 5 kali. Oh. Jadi saya jual. Silanya sudah akhir lalu dijual gitu Pak. Kalau sapi perah itu ya untuk daerah sini Pak memang nggak terlalu banyak, terlalu tua. Kalau sudah beranak berapa kali sampai 5 itu sudah ini sangat tua. Resikonya tinggi itu ambruk ya untuk daerah Sidoarjo ini. Kira-kira pengaruhnya apa Pak kok sampai ambruk itu? Karena kenapa kan di sini umumnya makannya Pak ya dari rumput aja kurang. Ya, hijauannya kurang maksimal. Kedua, dia sistemnya kereman, nggak dilepas. Oh iya. Nah, jadi dari segi kekuatan kaki, kesehatannya beda. Kalau dengan sapi kasih rumput banyak, dilepas itu yang lebih kuat. Jadi gitu. Tapi menurut pengalaman Pak Afandi nih, sudah bertahun-tahun lah untuk ngurusi sapi perah atau produksi susu sapi, paling banyak jenengan pernah berapa liter dalam satu hari? Per ekor atau keseluruhan? Keseluruhan lah, kalau keseluruhan. Kalau keseluruhan saya pernah 200 liter. 200 liter. Pagi sore 200 liter. Bukan. Pagi 120. Pagi 120, sorenya sisanya 80. Ya, kenapa ini beda di interval waktunya? Kenapa Pak? Misalnya antara jarak pemeran ini loh. Ya. Jamnya ini beda. Jamnya kan beda. Jadi kalau sore misalnya diperes jam 3 ya. Ya. Nanti paginya diperes jam 5, setengah 5. Jadi kan lebih panjang. Durasinya lebih panjang yang ya. sore sampai ke pagi kan lebih panjang. Jadi untuk
pembentukan susu di sapi juga otomatis lebih banyak. banyak. Oh gitu. Kalau boleh tahu ini Pak, bagi sapi yang misalnya kalau telat tidak diperah, Iya. kira-kira dampaknya seperti apa Pak? Ada pengaruhnya enggak? Telatnya berapa jam? Katakanlah 1 jam 2 jam gitu, pengaruh enggak itu Pak? Kalau telat 1-2 jam pengaruh di produksinya Pak. Otomatis kan dari jarak perahnya tadi ya. Iya, iya. Nah, jarak interval waktu perah itu aja. Kalau dia diperah agak terlambat, otomatis produksinya nanti nambah daripada Pasti, ya? biasanya. Iya. Tapi kalau sampai 1 kali perah, misalnya pagi diperah, sore nggak diperah, Iya. ya sampai pagi pun itu bisa keluar juga, cuma susunya banyak. Susunya banyak. Banyak, iya, karena kan intervalnya panjang. Ya. Cuma nanti resikonya di sorenya. Pagi kan diperah, Ya. sore diperah, itu dia keluar sedikit. Oh. Jadi keluar sedikit dia, karena nggak diperah 1 kali. 1 kali perah tadi. Iya. Oh gitu. Jadi kayaknya pemerahan frekuensi perah ini pengaruh ke produksi. Produksi. Iya. Kalau untuk per sapinya Pak, kira-kira paling banyak berapa liter? Paling banyak. Pernah berapa Kalau liter? kalau dulu pernah 30. Pernah. 1 kali per apa? Pagi Udah, sore? Pagi sore. Pagi sore 30 liter. Itu pun kalau pas habis beranak. Oh setelah beranak. Iya. Itu lama-lama nanti setelah 4 bulan dia akan turun. Sampai kalau dia itu bunting umur 7 bulan habis. Habis. Dihabiskan memang, dikeringkan. Dikeringkan ya. Iya. Sekarang sampai dengan hari ini Pak Afandi sudah apakah semua sapi ini sudah pernah beranak belum Pak? Yang ini sudah beranak semua Pak ini. Sudah pernah beranak semua. Ini ya? barusan beranak ini. Yang ini? Iya, ini 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Anaknya yang? Anaknya yang sana, pojoknya. Oh yang di pojok sana. Iya. Kalau pengalaman jenengan nih, perbandingannya yang FH Iya. merah putih, hitam putih dengan yang simental gini Simental. nih, menurut jenengan gimana? Kalau menurut saya sih ini lihat dari silsilah keturunannya. Kalau dari orang tuanya dulu yang ini keluarnya banyak, ya nurun ke anaknya banyak. Jadi ada faktor turunan? Iya, keturunan. Kayak ini dari induknya keluar banyak. Jadi keluar juga banyak. Keluarnya banyak. Walaupun Eva kalau dari nenek moyangnya keluar sedikit, dia keluar sedikit. Karena Eva kita sudah bukan Eva asli, Eva Oh iya, turunan. silang-silangan gitu Sudah Pak ya. Silangan-silangan. Kalau boleh tahu Pak, ini yang sapi simental putih ini, Iya. putih merah, pernah paling banyak berapa liter Pak Ini menghasilkan susunya? 20 liter. 20 liter Ya, Pak. kalau sekarang tinggal 15. Karena faktor usia tadi Pak ya? Karena Atau dia bunting? semakin lama dari kelahiran, habis melahirkan. Jadi Oh. semakin lama dari jarak kelahiran, semakin sedikit. menurun. Oh. Iya. Terus ini juga bunting. Bunting berapa bulan. Pak ini Pak? 2 bulan? Iya, Pak. 2 bulan besar gini Pak? Iya. Kalau boleh tahu Pak, harapan jenengan nanti anaknya yang lahir jantan apa betina harapannya? Kalau harapan saya ini saya harapkan betina Pak. Betina ya? Iya. So, Karena ini saya sontek pakai bibit jersey. oh, kalau Pak Fandi enak bisa nyuntik sendiri Iya. gitu ya, karena beliaunya Jersey ini dokter juga hewan. jenis perah Pak. Cuma jenisnya jersey. Kalau ini kan FH. Jersey nanti warnanya seperti ini, merah juga. Sama-sama produksi susu cuma Iya. warnanya merah. Merah. Bukan simental ya. Bukan semental. Umumnya kan simental kalau Simental, merah, iya. simental limosin. Nanti berwarna merah. Oh gitu. Harapannya betina Iya. begitu Pak ya. Betina. Ini Tapi nggak tahu sudah. kok banyak jantan semua ini. Ada yang dijual juga. Oh iya. Iya yang. Ya enggak apa-apa, barangkali dari penonton kita ada yang minat Pak Fandi. Oh iya. Ya nanti saya cantumkan nomor WhatsApp-nya panjenengan lah, Iya. biar tanya-tanya sendiri. Oke, monggo. Dari sekian banyak ini Pak, banyak sapi yang ada di kandang Pak Afandi ini, kira-kira
Untuk saat ini yang paling banyak produksinya sapi yang mana, Pak? Yang paling banyak produksi Kira-kira lah. saat ini ya. Iya, saat ini. Saat ini yang pojokan sana itu 20 liter. 20 liter. Yang ini 15, ini 15, ini 15 ini, ya, Pak? 15, ini 15. Ini juga 15. Iya. Iya. Loh, Pak Fandi, nyun sewu ya. Oke. Panjenengan sudah apa ya? Otomatis kalau ditambah susunya ini kan banyak sekali. Iya. Itu larinya kemana sih, Pak? Ini kan kita sudah berternak lama, Pak ya. Iya. Jadi pelanggan itu semakin lama semakin Bertambah. semakin tahu tempat ini. Oh. Otomatis juga permintaan juga semakin banyak. Banyak. Jadi kita sampai saat ini kita untuk memenuhi pelanggan dengan hasil produksi sendiri yang sekitar 150 liter itu masih kurang. 150 liter masih kurang. Satu hari kan itu, Pak? Satu hari, iya. Nah, untuk memenuhi kekurangan itu, kita kan ada komunitas, ini koperasi khusus Sidoarjo ini. Iya. Kebetulan saya sebagai ketuanya, saya ngambil di koperasi supaya koperasinya hidup. Oh gitu. Nah, koperasi jual susu ke kita, terus kita jual lagi. Koperasinya sekarang tidak kirim ke pabrik, tapi Kirimnya? mendatangkan susu dari Malang, dari Batu, dengan harga yang lebih murah, dijual ke anggota, ke umum dengan harga yang lebih tinggi. Oh gitu. Nah, dari situ. Berarti mendatangkan susu. Mendatangkan susu, bukan mengirimkan ke pabrik lagi. Mendatangkan susu dan dijual ke anggota maupun non anggota atau orang umum. Oh gitu. Saya rasa informasi mengenai ini sangat bermanfaat, Pak Fandi ya. Mungkin nanti kita bisa melanjutkan. Ya. Mungkin yang Pak yang perlu ditambah ini apa? Monggo. Untuk peternak atau calon peternak, kalau kiat-kiat supaya berhasil sukses itu ya. Iya. Untuk memulai satu ternak sapi perah ini, yang perlu diperhatikan adalah memang harus cinta kepada ternak cinta. kita. Iya, harus cinta hobi dulu. Iya, hobi. Setelah itu baru menyiapkan sarana-sarana. Ya, itu ada materi dana kita. Nanti juga ada lahan yang cocok, yang tidak mengganggu lingkungan. Iya, penting Ya, juga sih untuk pembuangan limbah. Terus dekat dengan sumber pakan. Misalnya kok di sini itu pabrik tahu, supaya kita nggak kesulitan nanti kalau cari pakan. Iya. Nah, terus kandangnya memenuhi syarat harus kokoh, yang kuat, yang tahan kena angin, kena hujan ya. Yang seperti kokoh, gini nih musim hujan gini. Ya, yang tahan nggak kena seruduk sapi, nggak gampang rusak gitu ya. Nggak gampang rubuh. Itu pakan yang tadi mudah diperoleh. Sidoarjo ini mudah diperoleh, kayak ampas, Ya. kayak dedak, bungkil, yaitu hampir semuanya ada di Sidoarjo. Tinggal peternaknya aja yang proaktif gitu loh. Nah, setelah kemudian kita menyiapkan tenaga kerja yang handal, SDM-nya ini. Tenaga kerja ini perlu sekali, karena kalau tenaga kerjanya itu nggak handal, nanti pengaruh ke sapinya kita yang akan rusak. Jadi korban. Iya. Nah, yang perlu diingat lagi, untuk sebagai pemilik pengusaha ini harus juga bisa menguasai ilmu persapian dan bisa menangani kalau sapinya sakit, sapinya nggak ada yang meras. Jadi bisa minimal kita sendiri bisa. Itu akan meningkatkan keamanan kita. Kalau ada sesuatu yang darurat, misalnya pegawai kita pulang, pegawai kita kurik atau gimana, itu kita bisa langsung menangani dengan cepat. Atau kalau itu ditutupi misalnya dengan beli mesin perah, dengan cepat bisa mengganti penggantinya, mencari penggantinya gitu, Pak. Nah, setelah ini sudah selesai pakan, bibitnya sudah bisa, sudah kandangnya sudah oke ya, baru terakhir pemasaran harus dikuasai. Jangan semua sudah siap, dana sudah sapi, sudah bisa beli semua, nggak bisa jualnya. Nggak bisa jualnya, akhirnya susunya nggak laku.
Ya kalau itu nggak laku kan rugi Pak. Akhirnya tutup. Jadi ini yang ya kadang-kadang orang berpikirnya yang penting punya modal, nggak cukup. Itu harus disiapkan semua. Soalnya kita ini sudah masuk ke bidang wirausaha, harus siap untuk semuanya bersaing dengan ketat. Hukumnya hukum rimba. Ya, hukum persaingan lah. Ya, persaingan. Terserah pembeli kan begitu Pak. Mau berikutnya kita harus menjalin relasi, menjalin kerukunan antar peternak. Jangan mau menang sendiri, mau hidup sendiri. Wah, itu pelanggannya, temannya, ya diserobot. Nah, itu yang sulit. Nah, ini ya kita harus jaga perasaan mereka, harus dijaga kerukunannya. Mungkin dengan adanya jalinan komunikasi yang baik, ya insya Allah bisa terselesaikan. Kita selesaikan bersama. Nanti kurang pakan, oh bisa pinjam. Oh susunya nggak laku, bisa. Kalau terjalin hubungan yang baik, komunikasinya baik, insya Allah bisa. Tapi kalau main belakang, main curang dan sebagainya, itu saya kira itu yang nggak akan bisa awet langgeng nanti. Iya. Nah, malah terjadi apa ya, kayak gak enak lah kok kayak gini teman kita kan begitu Pak ya. Ya memang. Ada lagi Pak Afandi? Itu aja sementara yang sudah sampaikan, supaya ini untuk misalnya calon-calon pengusaha cyber ini ya seperti yang saya tadi saya sampaikan, itu yang perlu diperhatikan. Karena saya lihat selama ini memang para pengusaha ini kalau memang mereka hanya mengandalkan modal saja, sehingga banyak juga yang hampir 1% yang gulung tikar karena hanya mengandalkan modal saja. Ya, nggak cukup katanya, nggak cukup. Itu Pak yang cukup Pak Afandi. Terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kami akan silaturahmi lagi ke sini, main lagi ke sini. Saya terima kasih juga atas kunjungannya. Karena dengan demikian kan kita jadi share juga gitu loh. Bersemangat lagi dalam beternak. Jadi ternak sapi perah ini kesannya nggak jorok, nggak kotor. Jadi bisa juga kita menampilkan diri kita sebagai ternak yang keren gitu. Nggak harus berjibaku dengan kotor enggak. Padahal ya tidak semuanya seperti itu. Jadi tergantung dari kita sendiri bagaimana menyikapi kita beternak. Bagaimana kan nanti ada pegawai, kan bisa kita delegasikan kepada mereka gitu. Jadi para generasi muda ini jangan semangat lah. Jangan istilahnya gengsi atau jangan merasa malu, underestimate terhadap profesi peternak sapi perah. Jadi semua bisa kita sikapi dengan benar. Kalau kita benar-benar bisa penampilan keren bisa. Itu tergantung kepada kita. Iya. Artinya tidak melihat underestimate lah kan begitu Pak ya. Saya rasa cukup Pak Afandi sesi video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tidak bosan-bosan lah kalau misalnya kami main lagi ke sini. Kan. Terima kasih banyak atas kunjungannya. Kemarin saya juga lihat di videonya, alhamdulillah saya bisa bisa istilahnya eksis. Mungkin nanti kalau satu waktu kalau ada koperasi nanti ada kegiatan Pak, mungkin insya Allah RAT atau apa sekalian kita liput lah gitu. Diliput gitu Pak. Enggak apa-apa. Yang penting di WA gitu aja Pak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.